Reporter Raja Wali Mas TV melaporkan dari Kabupaten Tangerang Kamis, 23 Januari 2025. Sejumlah mahasiswa dan mahasiswi gelar unjuk rasa meminta Badan Pertanahan Nasional Etiar BPN untuk berdialog terkait penerbitan sertifikat yang terbit di atas laut pantai pesisir Pantura Tangerang. Unjuk rasa yang digelar oleh organisasi Mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menuntut beberapa hal. Para mahasiswa sebagai generasi bangsa ingin menyampaikan aspirasi rakyat terkait terbitnya sertifikat di atas laut pantai Kabupaten Tangerang yang diduga kuat pemainnya adalah para aparatur desa dengan pihak BPN sebagai salah satu wadah penertiban sertifikat hak tanah. Mahasiswa menilai ada kong kali kong antara aparat desa dengan pemerintah melalui BPN dan juga pihak swasta yang ingin meraup keuntungan dari laut dengan tidak mempertimbangkan aspek kerugian rakyat terutama nelayan yang juga berpotensi merugikan negara. Selain itu, berdasarkan analisa dan data yang dihimpun bahwa diduga pagar laut tersebut bukan swadaya masyarakat setempat, melainkan reklamasi. Hal itu dikuatkan dengan laman ITIAR atau BPN, go.id, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011-2031 dan dokumen 3 Perencanaan Proyek Strategis Nasional Pesisir Pantai Tangerang Utara Tropical Coastland yang dibangun oleh PT Mutiara Intan Permai yang merupakan anak perusahaan dari Agung Sedayu Group. Polemik pagar laut berupa jajaran bambu yang terlihat dan ditancap di lepas pantai utara kabupaten sepanjang 16 km menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan nelayan yang menyebabkan akses laut dan aktivitas nelayan menjadi terhambat. Hal tersebut bertentangan dengan hak akses publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal ke-33. Selain itu, yang menjadi perhatian atas terbitnya alas hak dalam bentuk sertifikat, hak guna bangunan dan hak milik beserta nomor induk bidang yang berada di atas Laut Jawa Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tangerang. Hal itu dibenarkan secara tegas dalam pernyataan resmi Menteri Etiar BPN Ari, ujar Endang Kurnia Ketua GMNI Kabupaten Tangerang. Menteri Etiar BPN dalam keterangannya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHJB sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Intan Agung Makmur dan 234 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Sementara 20 bidang terdapat atas nama persorangan serta 9 bidang dalam bentuk SHM. Kemudian 17 bidang yang dinyatakan ilegal oleh Menteri Etiar BPN. Adapun tuntutan 1 meminta Kepala BPN mentransparansikan proses-proses penerbitan alas hak di Laut Jawa Pesisir Pantai Kabupaten Tangerang dengan bidang dan dapat disaksikan oleh publik. Kedua, menuntut Kepala BPN untuk memberikan sanksi kepada seluruh pihak yang berperan dalam penerbitan alas hak. Ketiga, menuntut Kepala Kakanwil Etiar BPN Kabupaten Tangerang apabila tidak sanggup memenuhi unsur 1 dan 2. Sementara pihak BPN melalui Kasih Bidang Sengketa AD Dwi saat ditemui oleh awak media menyampaikan bahwa polemik yang ada di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang telah ditangani oleh pihak Menteri Etiar BPN dan telah memeriksa data-data yang ada. Ia tidak bisa menjelaskan berapa bidang yang telah diterbitkan tetapi pihak BPN hanya mencatatkan jika ada permohonan hal itu akan diproses berdasarkan warka seperti sedesa surat keterangan tanah dan alas hak, serta SPPT. Uraian yang disampaikan oleh Adi Dwi terhadap polemik yang sudah booming di tengah masyarakat hanya sebatas menerangkan bahwa pihak Menteri telah memproses dan telah memanggil Kepala BPN. Kemudian terkait unjuk rasa dengan mahasiswa, pihaknya telah mengajak mahasiswa untuk berdialog namun ditolak oleh mahasiswa, terang Adi Dwi. Ia menjelaskan terkait proses penerbitan sertifikat di BPN sesuai aturan dan harus melampirkan warka yang dibuat oleh desa, surat keterangan kepemilikan tanah dan SPPT tahun berjalan dan harus sesuai dengan data sehingga dapat diproses untuk selanjutnya dilakukan pengukuran dan petugas ukur yang berperan melakukan kegiatan pemetaan terhadap objek lahan hingga terbit peta bidang dengan munculnya sertifikat hak guna bangunan di atas laut yang membuat heboh jagat raya.
Dirinya belum bisa menjabarkan secara rinci dan gamblang terkait penerbitan sertifikat dan objek di atas lot. Namun Dwi menyebut bahwa sertifikat yang sudah terbit dapat dibatalkan setelah 5 tahun. Terbit berdasarkan aturan nomor 18 tahun 2021. Ia menjelaskan bahwa terhadap pengawai yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai aturan. Sementara mahasiswa dan mahasiswi yang menggelar aksi unjuk rasa membubarkan diri pada pukul 16:15 dengan pengawalan dari aparat penegak hukum TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Tangerang. Redaksi Peter Siagian. Itu belum bisa, karena saat ini masih kepedataan dan masa administrasi aja yang bisa sampaikan. Terkait tuntutan mahasiswa, Pak? Tuntutan masyarakat kan kita belum tahu tuntutan mahasiswa itu apa, karena kita mau ketemu aja mahasiswa belum bisa tidak mau ketemu kan gitu intinya. Dan saat ini sama-sama kita ajak sama hujan-hujan dia nggak ketemu, nggak mau ketemu sama kita. Kalau memang ketemu inginnya mah ayo kita berdiri sama-sama di ruang sini atau di luar, kita sudah siap untuk itu semua. Dari pegawai sendiri Pak yang diperiksa oleh kementerian sudah ada berapa orang? Saya belum tahu, tapi menurut keterangan bahwa ada beberapa teman-teman kita yang diperiksa ke kementerian itu. Mohon izin Pak, aja itu Pak, pembatalan sertifikat itu undang-undang nomor berapa Pak? 18/2021 yang di bawah apabila di bawah 5 tahun bisa dibatalkan. Pak, ada berapa HGB Pak di sepanjang 30 km itu? Kalau HGB cuma 30 km saya belum tahu secara jelas ya, karena itu kan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, mungkin itulah yang mungkin dibatalkan, karena dari BPN sendiri kita belum tahu secara masalah itu semua. Prosesnya gimana sih Pak bisa muncul HGB itu Pak? Kalau HGB ini kan kita sekarang baru lihat aja karena dari permohonan. Jadi semua dari masyarakat itu memohon kepada kita bahwa tidak ada seolah ujuk-ujuk bahwa BPN itu melakukan pendaftaran tanpa ada surat kelengkapan dari desa dan lain sebagainya, kita olah. Jadi kita cuma administrasi aja. Pak, muncul HGB itu karena telah membayar pajak ya SPPT? Nah itu bukan kewenangan kita untuk menjawab, karena itu semua ada di salah satu mungkin ada di Pemda juga semua itu, karena tidak BPN sendiri yang akan menerbitkan sertifikat itu tidak bisa BPN, karena kita mencatat aja kita. Pemda harus tanggung jawab juga? Iya, salah satunya ya itu, makanya kita nggak bisa menerapkan Pemda juga tanggung jawab atau tidak. Itu monggo silahkan aja kepada masyarakat untuk menilai sendiri, karena BPN ini sebagai pengolah data aja, tidak bisa untuk menilai lain. Bisa dilihat Pak, iya, diakumulasi Pak, pajaknya sekitar berapa duit? Saya kurang tahu, kalau masalah saya belum tahu. Saya belum kewenangan kita untuk jawab. Pak, kalau dari tim ukur dari BPN itu udah ada yang dipanggil Pak, namanya Pak KJSP ya Pak? KJSP, nah itu saya belum tahu, karena sekarang ini kan baru Pak Menteri baru sama teman-teman Pak Kakan ini sekarang baru isinya baru koordinasi terus, intinya gitu aja. Ada berapa orang semua yang? Saya belum bisa menjawab. Pak, kalau Pemda ini yang tanggung jawab siapa Pak? Dinas mana? Saya belum bisa menjawab juga, karena ada beberapa Pemda kan mungkin masalah izin ya. Pajaknya? Pajaknya itu juga. Pak, keterangan desa sama camat itu perlu nggak kalau penerbitan HGB? Pastinya itu perlu itu, karena kita akan sudah sudah mutlak kita mengolah itu sendiri. Nah itu aja ya. Mungkin itu aja. Edi Dwi Daryono. Jabatannya Pak dibilang Pak? Kasih sengketa. Kasih sengketa. Masih ya.